Perkenalkan, saya Nani Minarni. Saya mengajar di Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana untuk mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tentang rencana pembelajaran semester dan cuplikan praktek dari pengajaran kelas yang saya lakukan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Kristen yang ada di Universitas Kristen Duta Wacana. Adapun tujuan dari pembelajaran antara lain mata kuliah ini akan ditempuh dengan pertemuan sebanyak 14 kali. Adapun topik-topik dalam setiap pertemuan adalah sebagai berikut. Pustaka yang digunakan sebagai berikut. Adapun model evaluasi yang saya gunakan adalah metode pembelajaran yang digunakan antara lain berikut cuplikan dari pembelajaran kelas Pendidikan Agama Kristen untuk topik yang kedua dengan judul Agama dan Dimensi-Dimensi Agama. Ya, baik. Selamat siang teman-teman. Siang. Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tak bermasalah. Ya, kenapa penting? Karena kalau kita bermasalah, kita nggak bisa fokus, kita nggak bisa konsentrasi saat belajar. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang kedua dalam kelas kita Pendidikan Agama Kristen, yakni tentang bagaimana memahami agama dan dimensi-dimensi agama. Nah, teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kita pada saat ini terkait dengan topik yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan teman-teman dapat menyebutkan pentingnya agama dan alasan seseorang beragama. Ini yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, teman-teman mengenal 7 dimensi agama menurut pemikiran Ninian Smart. Lalu yang ketiga, teman-teman dapat mengidentifikasi praktek pelaksanaan 7 dimensi agama tersebut melalui pengamatan di lembaga agama masing-masing. Ya, ini yang akan kita bahas dalam pertemuan kita saat ini. Adapun pokok-pokok pembelajaran, yang pertama kita akan mengenal lebih dahulu model orang beragama. Ya. Di Indonesia ini orang beragama itu modelnya kayak apa aja. Nah, ini nanti kita akan eksplor bagian ini. Lalu yang kedua, menemukan pentingnya beragama dan alasan kenapa orang beragama. Apakah agama penting dan mengapa orang beragama gitu. Lalu yang ketiga, kita akan mengenal Ninian Smart, siapa dia dan pemikirannya yang penting bagi kita dalam konteks memahami keberagamaan, terutama untuk konteks pluralis. Ya. Nah, baik, kita akan memulai satu persatu, tetapi terlebih dahulu silahkan teman-teman boleh menggunakan QR untuk memberikan opini terlebih dahulu, memberikan pemahaman awal. Kita akan melakukan brainstorming menggunakan Mentimeter ini. Pemahaman agama menurut teman-teman itu apa dan seberapa penting ya beragama dalam hidup sebagai warga negara Indonesia. Oke, silahkan. Ya, oke, sudah kelihatan ya di layar. Apakah agama penting dalam hidup Anda? Setuju atau tidak setuju dan berikan alasan. Nah, cukup menarik ya, kita lihat penting agar kita bisa hidup lebih baik. Terus penting karena agama digunakan sebagai pedoman dalam hidup. Penting sebagai pegangan hidup. Setuju agar kita dapat tahu jalan yang benar atau tidak ya. Setuju, penting untuk tujuan hidup, penting sebagai pegangan dalam kehidupan. Ya, setuju ya. Penting karena agama dapat memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang makna dan tujuan hidup. Nah, ini menarik nih ya. Jadi, ada yang mengatakan penting karena agama menjadi pegangan hidup, pedoman hidup, lalu jadi tahu jalan yang benar dan salah gitu ya, salah dan benar, baik dan buruk.
tetapi juga kemudian agama membantu orang sampai pada memaknai apa sih hidupku dan tujuan hidupku itu untuk apa gitu ya. Ini menarik nih. Lalu penting karena merupakan salah satu jati diri. Nah, di Indonesia kita mesti beragama ya, karena itu masuk di dalam kolom KTP gitu. Ya kenapa agama penting? Ya itu bagian dari jati diri. Di mana-mana kita selalu ditanyakan gitu. Apa korelasinya agama bagi warga negara? Nah ini juga penting sebab agama menjadi dasar moral. Nah ini menarik nih. Bahwa agama kemudian bisa menjadi dasar moral dalam kehidupan, ya. Lalu menjadi wadah dalam menjalani kehidupan. Oke, kalau melihat apa yang teman-teman sampaikan, maka kesimpulannya adalah agama itu penting, walaupun kemudian penting menurut pandangan setiap orang berbeda-beda. Gitu. Alasannya menjadi beragam. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya dari mana teman-teman mengenal agama? Silahkan dilanjutkan ya. Kita akan buat polling. Dari mana kita kenal agama selama ini, gitu ya? Bagian ini nanti kita akan bahas ya. Oke, silahkan. Apakah dari orang tua, hasil pencarian sendiri, atau yang di era sekarang media sosial juga ngomong banyak ya. Agama bahkan non agama ada semua gitu ya. Dari mana teman-teman mengenal agama yang sekarang dianut? Oke, rata-rata mengatakan dari orang tua. Oke, ada yang pencarian sendiri. Siapa yang mengeklik pencarian sendiri? Ada? Ya, ini pencarian sendiri. Nah, pencarian sendiri apakah itu sesuatu yang salah atau keliru? Menurut saya tidak. Ya, nanti kita akan melihat bagaimana orang beragama dan dengan cara apa kemudian orang menganut sebuah agama. Ya, ada kok proses yang disebut dengan pencarian sendiri. Nah, berikutnya dimensi yang menurut Anda dominan dalam kehidupan beragama. Gitu. Apa ya? Gitu. Apa sih yang paling dominan ketika orang beragama? Gitu. Yang dominan misalnya taat beribadah, iman, berdoa, ibadah, berperilaku baik. Nah, ini kita akan lihat bagian mana yang paling dominan, itu adalah bagian yang paling besar menonjol di tengah gitu ya. Dengan word cloud ini kita akan tahu bahwa bagian yang dianggap penting, dimensi yang penting dalam kehidupan beragama pada prakteknya adalah berdoa. Nah, berdoa itu bagian dari ibadah, gitu ya. Oh, tapi juga ada nih muncul hidup dalam komunitas. Terus ini kalau berperilaku baik ini berkaitan dengan persoalan apa? Baik, salah, benar, keliru gitu. Moral, ya. Oke. Jadi berperilaku baik itu juga termasuk aspek yang dominan. Nah, sekarang kita coba perhatikan. Selama ini teman-teman pernah mengamati enggak? Atau mungkin teman-teman sendiri salah satu dari model orang beragama yang prakteknya ada 3 gitu ya. Yang pertama, orang yang cara beragamanya disebut singular model. Orang yang singular model ini kayak apa sih? Orang yang singular model, ciri yang pertama adalah dia melakukan klaim kebenaran. Artinya apa? Agama saya yang paling benar, di luar agama saya tidak ada yang benar. Jadi third claim. Lalu yang kedua, di luar agamaku tidak ada keselamatan. Jadi hanya satu-satunya yang membawa keselamatan itu adalah agama saya, gitu ya. Lalu kalau kemudian dia hidup dalam sebuah komunitas, maka ciri yang muncul di sosial adalah eksklusivisme kelompok. Nah, kalau digambar, seluruh dunia rasa-rasanya ingin kujadikan satu agama. Nah, ini adalah orang yang beragama tetapi dengan cara singular model. Artinya, ya pokoknya kalau bisa hanya satu-satunya, gitu ya. Lalu
Yang kedua, ada yang disebut dengan dual model. Ya, dual model ini adalah orang yang menyadari bahwa di luar saya ada agama yang lain, gitu. Ada agama lain di luar diri saya, tetapi kemudian ada batasan, gitu ya. Batasannya apa? Masing-masing tidak akan bersinggungan. Nah, biasanya tandanya adalah membangun sikap inklusif atau toleran. Jadi narasi toleran. Nah, padahal toleran itu berarti kan menyadari saya punya agama, Anda punya agama, tapi belum tentu kita bisa saling bersama, gitu ya. Nah, kalau digambar, jadinya begini. Jadi agamaku punya dimensi sendiri, dan saya punya surga sendiri, gitu ya. Terus agamamu punya dimensinya sendiri, dan agamamu punya surganya sendiri. Jadi mengandaikan bahwa kehidupan di dunia ini dan di masa yang akan datang, gitu, di bumi dan di surga itu bisa jadi ya kita cukup tahu-tahu aja ya, gitu, toleran, gitu. Artinya ya agamamu, agamaku, tetapi belum tentu kita bisa bersama, gitu, ya. Nah, lalu yang ketiga adalah tipe orang yang beragama, tetapi cara hidup keagamaannya disebut multiple model. Ciri-cirinya adalah bahwa orang ini sadar atas agama lain. Ya, saya tahu ada agama lain, gitu, tetapi kemudian dia mau bekerja sama dengan agama lain itu, gitu ya. Lalu yang muncul adalah sikap inklusivisme multi-religion. Ciri-cirinya adalah pluralis dan mau mengembangkan dialog. Jadi pada level ini maka dapat digambarkan toleransi, dialog. Kalau begitu, orang yang mau berdialog sebenarnya lebih tinggi sedikit di atas orang yang hanya bicara soal toleransi. Nah, kalau digambar jadinya begini. Ya, oke. Kamu punya agama, saya punya agama. Kamu punya dimensi agamamu, saya juga punya, gitu ya. Tetapi ada irisan kecil di tengah. Bahwa kita sebagai manusia, sama-sama manusia penghuni bumi ini, punya tanggung jawab yang sama atas bumi ini. Sehingga agamamu dan agamaku itu sebenarnya bisa kok beririsan untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup bersama di dunia ini. Lalu persoalan-persoalan itu apa saja? Nah, ini ya, bisa nggak bahwa agama yang berbeda ini kemudian menemukan titik temu? Duduk bersama. Nah, titik temu itu biasanya lebih banyak berbicara tentang sosial humaniora, gitu ya. Jadi itu kenapa penting kita punya relasi sosial, tetapi juga harus menyadari hakikat dan hidup sebagai manusia. Lalu topik-topik yang dibahas di sini apa? Yang semua agama bisa menerima, bahwa kemiskinan itu dia tidak beragama, tidak memilih, gitu ya. Lalu juga kerusakan alam ini dilakukan oleh semua orang beragama. Iya toh? Lalu bagaimana nasib kelangsungan bumi ini? Krisis iklim? Apakah itu jadi tanggung jawab salah satu agama tertentu? Tentu saja tidak, gitu kan? Bahwa semua beragama punya tanggung jawab untuk menjaga kelangsungan bumi ini. Seperti pandemi COVID-19 yang lalu, apakah milih? Anda beragama Islam, saya serang. Anda beragama Kristen, lalu kena COVID. Tidak kan? Semua kena. Artinya apa? Bagi orang yang cara hidup keagamaannya dia menganut multiple model, maka hidup keagamaan itu ada bagian dari dimensi yang memang itu private, tetapi ada bagian yang itu bisa bersama-sama diselesaikan. Gitu. Oke, saya tanya, dari 3 model ini, menurut teman-teman cenderung yang mana? Singular, dual, atau multiple? Ya. Ya? Cenderung ke multiple. Kenapa memilih model yang multiple? Ya. Ada keterbukaan dan kerjasama dan apa lagi? Dan mau berdialog. Ya. Oke. Baik, nah ini juga yang kemudian menjadi salah satu core value-nya Duta Wacana. Kenapa kita dengan tegas mengatakan melayani dunia pluralistik berdasar kasih, ya? Oke,
Berikutnya, ini yang tadi sudah teman-teman isi. Agama yang teman-teman anut lebih banyak karena pengaruh apa gitu ya. Tadi hasil survei mengatakan bahwa keluarga. Jadi orang beragama seringkali di Indonesia itu adalah faktor keluarga yang pertama ya. Alasannya adalah ya itulah sudah dari dulu ke dulu begitu gitu, turun temurun begitu gitu ya. Kakek buyut saya, nenek buyut saya, opa, oma gitu. Semua menganut agama misalnya Kristen gitu, sehingga kemudian turun temurun mengikuti agama orang tua. Seringkali ini dianggap sebagai agama warisan ya, karena diwariskan turun temurun. Nah, tetapi ada konsekuensi lain bahwa seolah-olah ketika beragama karena pengaruh keluarga itu dianggap sebagai dominan orang tua ya, karena dari kecil yang membimbing, yang mengarahkan, yang mengenalkan agama pertama kali adalah orang tua. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup keagamaan seseorang, kan setiap orang mengalami perkembangan ya. Lalu ada perjumpaan sosial, tadi ya, terutama orang yang multiple tadi, pasti akan pernah ketemu dengan agama yang lain, terjadi dialog, orang mau belajar dan sebagainya. Maka kemudian seolah-olah ketika dia berproses dengan banyak hal dalam hidupnya, bisa jadi muncul kemungkinan yang kedua, ya, bahwa orang kemudian dalam perjalanan hidup keagamaannya dia mengalami konversi. Ada yang pernah mendengar istilah konversi? Ya, seringkali kita bilang bahwa konversi berarti pindah agama. Ya, apakah seperti itu pemaknaannya? Nah, kita lihat. Konversi ini sebenarnya adalah sebuah proses ketika seseorang dalam hidup keagamaannya kemudian mulai menggunakan nalar, merasio gitu ya, menimbang-nimbang. Jadi belajar agama itu tidak hanya menerima turun-temurun begitu tanpa melakukan pertanyaan kritis apapun gitu ya. Nah, ketika orang mulai dengan akal, dengan pengetahuan ya, intelektual gitu, makin membaca banyak hal tentang agama, maka kemudian dia menjadi seorang yang gelisah dalam dirinya dan memilih menjadi pencari kebenaran. Maka tadi pertanyaan yang kedua, siapa yang karena diri sendiri? Oke, ternyata banyak karena orang tua. Nah, orang yang kemudian sampai pada fase pencari kebenaran, maka pada akhirnya dia merasa bebas untuk menetapkan. Saya memilih agama A, itu adalah sebuah proses dari, kalau dalam bahasa kitab suci dibilang, proses dari akal budi, ya, proses dari pencarian akal budi, gitu ya. Jadi bukan hanya akal, tetapi juga ditimbang-timbang dengan banyak hal ya, sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran. Nah, bahwa kemudian ciri orang yang melakukan konversi ini seringkali kemudian pindah agama. Tapi konversi sendiri sebenarnya tidak melulu pindah agama, melainkan orang yang berhasil berproses dalam hidupnya sampai dia menemukan kebenaran. Walaupun dari agama yang dikenalkan oleh keluarga, tapi pada akhirnya dia paham betul bahwa agama ini yang membawa saya pada kebenaran. Ya, itu sebabnya tadi di depan teman-teman bisa mengatakan, bagi saya agama penting karena agama itu adalah pedoman hidup, ya, tuntunan hidup. Perilaku saya diatur oleh norma-norma agama. Oke, berikutnya. Nah, mengapa agama penting di sepanjang sejarah kehidupan manusia? Ini saya kira tadi ringkasan dari apa yang teman-teman sudah tulis ya, bahwa agama itu memberi makna dan tujuan gitu ya. Ini mencari hakikat hidup, tujuan dari lahir sampai mati gitu. Terus juga memaknai hidupnya dalam ruang waktu antara yang profan dan yang sakral. Lalu juga tadi ini ya muncul ya, agama penting karena agama menjadi kontrol moralitas gitu ya. Nah, melalui nilai-nilai agama lalu manusia menjalani hidup dan moralitas yang baik dan benar. Gitu. Lalu moralitas ini diukur dengan cara yang mana gitu dalam agama? Ada aturan, ada hukum ya. Ini yang kemudian mengontrol perilaku umatnya. Lalu yang ketiga, mengapa penting di sejarah kehidupan manusia? Karena agama itu yang tanpa disadari kemudian membentuk sistem sosial di sebuah masyarakat. Gitu. Sehingga agama kemudian menjadi salah satu pengikat ketika kita hidup bersama dengan masyarakat, gitu ya. Nah, bahkan
agama dengan sistem keyakinannya itu kemudian bisa menjadi bagian dari inti dari sistem sebuah masyarakat dan kebudayaan. Nah, bagian ini teman-teman yang nanti kita akan belajar bagaimana Ninian Smart mencoba melihat semua agama, lalu coba dirangkum begitu ya, sehingga kemudian melahirkan apa yang disebut dengan pemikiran yang sangat smart, sebagaimana namanya, Ninian Smart, ya, menjadi 7 dimensi. Jadi semua agama itu punya 7 dimensi. Gitu. Nah, ini Ninian Smart. Ya, siapa dia? Ya, Ninian Smart ini lahir di Cambridge, ya, dari keturunan Scotland begitu. Lalu dia kuliah di Oxford University dan seterusnya. Lalu kemudian dia menjadi profesor di Birmingham, ya. Lalu dia, ini menarik nih, dia menganggap bahwa saya punya karunia untuk belajar bahasa, baik bahasa Cina, Sanskrit, Pali gitu ya, sehingga kemudian dia mendalami tentang Confucianism dan juga Buddhism. Even dia sebenarnya juga terlahir sebagai seorang Kristen, tapi dia belajar tentang agama-agama yang lain gitu. Nah, dari perjalanan inilah yang kemudian bagi Smart, ya, seorang teolog tentu saja, kemudian mencoba melihat dan mengkaji ulang tentang kristosentris. Bagaimana pandangan tentang kristosentris, Kristus sebagai pusat, itu kemudian dilihat dari berbagai-bagai cara pandang agama. Nah, ini menarik, ya, sehingga pendekatan yang dipakai kemudian adalah dengan pendekatan fenomenologi agama, ya. Ya, dia fokus di studi agama-agama, lalu kemudian pindah ke California, ya, dan seterusnya. Dia menerbitkan sebuah buku filsafat agama, lalu juga metodologi dalam studi agama dan perbandingan agama itu, ya. Nah, ini pendekatannya fenomenologi agama. Teman-teman ada yang pernah belajar tentang pendekatan fenomenologi agama? Terutama teman-teman teologi. Belajar, ya. Ketika kita belajar tentang studi agama-agama, maka pendekatan ini akan dipakai. Nah, bagi orang yang multiple religious, ya, multiple model, maka akan sangat terbantu sekali dengan cara pandang Ninian Smart. Nah, lalu teori yang populer dari Ninian Smart adalah 7 dimensi. Oke, nah kita lihat 7 dimensi itu apa saja, ya. Yang pertama adalah ritual. Tadi ada, ya, ibadah, doa gitu, ya. Nah, ini dimensi yang pertama, semua agama punya, namanya ritual. Apakah itu bentuk dan juga praktek-praktek ibadah yang dilakukan. Dalam Islam mungkin dia sholat, kalau Kristen kemudian dia ke gereja, kalau Hindu dia melakukan puja, begitu, ya. Ini adalah ritual, ya. Semua agama punya dimensi ritual. Baik itu dilakukan private sebagai personal maupun sebagai kelompok, ya. Lalu dimensi yang kedua namanya adalah naratif and myth. Jadi narasi dan mitos. Jadi semua agama punya myth, ya. Isinya apa? Nah, di dalamnya kata kuncinya adalah bicara tentang stories, ya, cerita-cerita, ya. Cerita-cerita, tetapi itu dianggap cerita-cerita yang suci, cerita-cerita yang kemudian pada level tertentu itu bisa mempengaruhi rasa keagamaan. Misalnya cerita-cerita yang juga kemudian membantu umat menjadi semakin mantap gitu, ya. Misalnya kisah atau cerita tentang Sendang Sono atau Gua Maria atau apa dan seterusnya, ya. Jadi Ka'bah misalnya, atau kenapa kelenteng ini dibangun di sini dan sebagainya. Nah, biasanya dalam naratif itu pasti akan menceritakan tokoh, tempat, dan juga legenda-legenda yang itu berhubungan dengan agama. Semua agama punya. Lalu dimensi yang ketiga adalah experiential and emotional, dan dimensi ini oleh Ninian Smart dilihat dari aspek psikologis. Jadi melalui agama orang itu dibantu untuk mengolah pengalaman-pengalaman hidupnya, bahkan emosi-emosi yang muncul dalam hidup kesehariannya. Misalnya
seperti orang pernah punya rasa bersalah, dalam bahasa agama disebut pendosa gitu ya. Lalu bagaimana supaya orang terbebas dari rasa salah? Nah, inilah yang melalui dimensi eksperiensial dari sisi psikologis, Linian Smart mau membantu orang sampai pada level apa yang disebut dengan mengalami pengampunan ya. Sehingga lalu di sini bukan hanya ngomongin salahnya, kelirunya gitu, tapi juga membangun kesadaran. Lalu sampai pada pengalaman misteri, mengalami seri kekaguman ya tentang siapa Tuhan melalui devosi. Lalu juga inner peace gitu ya, mengalami kedamaian batin gitu, dan juga sampai pada situasi yang bliss ya, private. Jadi betul-betul merasakan saya damai bersama dengan Tuhan. Nah ini adalah secara psikologis. Nah lalu dimensi yang berikutnya adalah sosial and institusional, jadi sosial institusi ya. Semua agama punya sistem dan tata kelolanya sendiri-sendiri. Di sini biasanya dalam sosial dan dimensi sosial dan kelembagaan, lalu setiap kelompok itu dikenalkan dengan aturan-aturan keagamaan yang berlaku di kelompok keagamaan tertentu. Siapa pemimpinnya, sistem membership-nya seperti apa gitu ya. Kalau di gereja jelas itu kan. Siapa pemimpin gerejanya, yang menjadi anggota gerejanya seperti apa, bagaimana cara menjadi anggota gereja misalnya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa lembaga keagamaan punya dimensi sosial dan institusi gitu ya. Ini. Lalu yang berikutnya dimensi etik dan legal. Nah, ini yang tadi teman-teman juga menulis melalui agama kemudian hidup saya menjadi tertata, teratur, perilaku moral menjadi semakin baik karena setiap agama di dalamnya punya etik dan legal. Nah, ini di dalamnya ada aturan-aturan bagaimana manusia harus berperilaku gitu ya. Lalu berikutnya ada dimensi doctrinal and philosophical. Jadi semua agama itu punya doktrinnya masing-masing. Punya filosofinya masing-masing. Semua agama punya ajarannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, maka seringkali yang menjadi konflik ketika di dalam perjumpaan sosial tadi, ketika orang beragama lalu dengan kenceng ngomongin hanya dari satu dimensi yaitu doktrin. Ya, karena doktrin ini kan sebenarnya proses sistematisasi pemikiran yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama-agama itu gitu ya. Sehingga kadang-kadang di sini ada ketegangan begitu ya. Nah, lalu dalam dimensi doktrinal dan filosofis ini agama-agama kemudian melakukan pengajaran ya secara knowledge, pengetahuan dan sebagainya bagi umatnya. Nah, dimensi yang terakhir namanya adalah dimensi material, dimensi yang ketujuh. Nah, biasanya ini berhubungan dengan objek, benda begitu, tetapi juga tempat, ya, tempat-tempat yang di situ kemudian dipenuhi dengan macam-macam simbol keagamaan. Nah, jadi pada pertemuan berikutnya nanti teman-teman akan berkunjung ke tempat-tempat dan silahkan diamati di lembaga agama masing-masing, tempat teman-teman beragama, tempat teman-teman tinggal sebagai komunitas keagamaan, silahkan dilihat apakah ketujuh dimensi yang Linian Smart sampaikan ini itu juga ada di lembaga teman-teman. Nah, ini tugas kita di akhir kelas, teman-teman silahkan akan melakukan pengamatan terhadap lembaga-lembaga keagamaan masing-masing dan memperhatikan 7 dimensinya, lalu buat kesimpulan dari hasil pengamatan teman-teman. Nah, sekarang saya mau minta respon dan komentar apakah penjelasan tentang 7 dimensi agama menurut Linian Smart ini membantu teman-teman memiliki gambaran tentang agama secara umum. Silahkan. Ya. Oke. Ya. Baik. Cukup membantu, sangat membantu. Nah, dari sini maka saya tahu bahwa teman-teman bisa memahami bagaimana saya menjelaskan teori tentang Linian Smart dan mengajak teman-teman memahami apa itu agama dan bagaimana cara beragama. Lalu teman-teman boleh memilih mau beragama dengan cara yang mana. Baik, sampai jumpa di kelas berikutnya.
Sehat selalu.